Karena Kenapa? tujuan utamanya dulu MID hadir itu Majelis Ikhwan Idaman kan satu motivasi untuk generasi muda gitu ya agar lebih positif lagi kegiatannya. Nah, tujuan berikutnya juga agar Mas Dhani ini menemukan jodohnya. Dan alhamdulillah sudah ketemu. Wah, alhamdulillah. Jadi intinya kita pamit. Dan terima kasih ya atas support yang sudah diberikan sama Suara Muslim, sama Mitra Muslim. Betul. Terima kasih juga pendengar-pendengar yang sudah komen. Ya, benar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria Dan saya Dhani Rohmati. Dan saya Muhammad Septian. Alhamdulillah hari ini kembali hadir sama MID ya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata gitu ya. Kalau ada mungkin guyonan yang menyakiti hati, kalau ada sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hari ini kita dengan berat hati harus menyampaikan kita pamit. Kita lah kabeh. Oh gitu ya? Kami pamit. Ya. Kamu mau pamit kemana? Sekian. Wis 3 menit di sini tutup. Saya sing ngedit nih. Lagi seneng nih sing ngedit ya. Oke, jadi hari ini Podcast terakhir, insya Allah. podcast MID terakhir. Iya, terakhir. Ya. Karena Kenapa? tujuan utamanya dulu MID hadir itu Majelis Ikhwan Idaman kan satu motivasi untuk generasi muda gitu ya agar lebih positif lagi kegiatannya. Makanya itu ada anak-anak muda yang bagus-bagus kegiatannya gitu ya, entrepreneur, ustadz atau yang mungkin nikah muda dan lain sebagainya kita hadirkan menjadi tamu agar menginspirasi. Nah, tujuan berikutnya juga agar Mas Dhani ini menemukan jodohnya. Dan alhamdulillah Sudah ketemu. Wah, alhamdulillah. Tanggal sudah ketemu, sudah ngitung beton. Sudah ini kan pesan MC juga kan ya? Iya. Catering sudah kemarin saya nyari sate gulai ya. Profesional sound juga kan ya? Oh iya. Siapa? Ya, jadi nanti Mitra Muslim yang ingin hadir di hari bahagianya Mas Dhani nanti langsung japri saja gitu ya. Nanti. Karena tidak semua nanti kayaknya diundang. Lini masang kok. Beneran Gitu kan? Dia kan pamit untuk ke lini masa kan? Ya, maksudnya kamu sudah ada itu. Insya Allah. Sudah ada. Insya Allah, ya. Masih ta'aruf ya? Jodoh kan sudah ditentukan. Iya. Ya sudah pasti insya Allah ini. Iya. Jadi nanti aja. Nanti karena kalau ini disampaikan ke radio di udara sekarang, wah pasti rame. Nanti khawatirnya langsung jadi miliarder kan? Ya. Kok iso? Subscriber banyak nanti follow. Enggak, Viewer langsung banyak, kan cair kan? Ditransfer langsung ke Dhani. Amplopan datang. Enggak lah, Dhani pasti undangannya tidak menerima sumbangan ataupun hadiah. Ya, Tapi kalau benar. misalkan ada ya. Nah, jangan ragu. Ini alamat. Ya. Ya. Oke, arti pamit. Pamit itu apa? Pamit itu bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Berpamitan. Pamit apa artinya? Kalau saya berpulang. Berpulang. Kan pamit kan? Heeh. Iya. Pamit itu identik dengan kesedihan, kebahagiaan, atau apa? Pamit itu biasanya meninggalkan air mata. Enggak sih. Bahagia kan pamit. Pamit bahagia. Iya, kadang juga bahagia kan. Belum tentu terus apa? Si, Aku tak pamit mulai sih ya.
masa itu sedih. Kalau Iya, pamit iya. habis acara terus dapat kotaan, berkat dan sebagainya, bahagia nggak itu kayaknya? Oh iya, bahagia juga. Bahagia. Terus ada kayak misalkan ada baskom terus ada tempelan uang 50.000-nya. Baskom apa? Ya kan biasa gitu ya kalau misalkan ada acara. Kono baskom. Loh, ada seperti itu di daerah-daerah seperti itu. Berkatnya Berkat, itu ember satu tapi ember. ada tempelan uang 50.000. Mosok? Iya, kalau nggak 100.000. Bahkan Sugih. berkatnya itu galon yang ini Galon, ember. tidak butek itu loh, yang galon nggak butek itu loh. Satu. Jerigen. Bukan kalau nggak butek itu loh. Oh, yang laminarul. Iya, ini itu satu. Laminarul yang ada pahit-pahitnya itu loh. Paham sound system. Harus paham. Iya, Oh, dapat laminarul gitu. Iya, di desa-desa kayak gitu. Mosok gue Saya lihat di YouTube kan beberapa referensi. konten gue. Serius emang. Ya, Oke. Oke, Itu berarti bahagia. Jadi Kebahagiaan. pamit itu nggak harus identik dengan kesedihan, Kesedihan. tangisan, tapi juga kebahagiaan. Ya. Kalau aku kan bahagia, kan sama Pamit. sudah ya. Kamu apa? Sedih kan? Pamit itu kesedihan. Sedih kan Iya, kebahagiaan sedih. aku. Terus kan sedih. Iya, pamit itu ya bisa dua-duanya. Hmm. Gitu kan. Pas pamitnya itu pamit nikah misalkan. Kan tinggal siapa yang dipamiti. Istrinya, wow. Kamu pamit ke istri ya? Bukan sedih, bukan senang, tapi marah. Nah, yang ketiga ya, bisa bikin marah. Lah iya kan bener dong. Kan Pamit nih, Tapi masa nggak ada yang bahagia berarti kalau dipamiti nikah ya. Loh, bahagia lah. bahagia. Ada kalau kamu di wedding itu ada saat prosesi pamit nikah. Itu dari anak perempuan biasanya ke ibu. Ada teksnya. Ke ayah biasanya. Iya ke ayah dan ke ibu. Kan yang melahirkan juga ibu. Iya. Paling deket biasanya anak perempuan ke ayah. Oh, belum tentu. Tentu. Belum tentu. Tentu. Anakmu cedak mbakmu kak? Yang satu cedak sama saya, yang satu cedak sama ibunya. Yang mana Kan yang dua. cedak sama ibunya? Iya dua-duanya. Kamu nggak tahu boleh. Iya. Ya gitulah gitu. Jadi pamit tergantung siapa yang dipamiti gitu kan. Jadi pamiti siapa? Dan konteks pamitnya apa? Ya, betul. Kalau yang dipamiti bapak dipamiti anak yang mau nikah, itu kan ya pasti menangis ya, tapi menangisnya kan menangis haru bahagia. Pernah belum kamu tahu anak gadis pamit nikah ke ayahnya? Kalau lihat-lihat di YouTube, YouTube baik. Banyak Asli. Ya, adikmu belum nikah tak adikmu? belum. Kan aku dulu baru adikku. Oh iya tuh. Gak kesuwen adikmu. Enggak lah, karena abis ini katanya aku mau Lambat, nikah. Lah abis ini kan nikah. Oh iya. Biasanya piye Kak? Biasanya nek pamit nikah? Hah? Biasanya piye? Biasanya Apa gimana? ya? Baca teks Baca ya teks. ternyata. Baca teks. Iya gimana? Contoh singkatnya? Kok kamu biasanya MC profesional Enggak. antar pulau. Aku nggak pernah MC. Aku gak soalnya. ngurusi iku teksnya kan dari WO. Cuman ya redaksinya biasanya ya ayah, Masa gitu. terima kasih. Memang selama ini nadanya Yo, terus digitukan. ono musike ngono, musik tersanjung. Iya bukan. Ya musik lah, musik slow ngono sedih sedih. pokoknya melo. Teng 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 teng. Iku lah tobat. Gitu be. Kayak musik Iku lah besok itu. Fotokopi keliling, foto. Wow, gak ngono. Pelan-pelan Pak Sopir gitu kan. Bukan ya? Iya. Ya jadi pokoknya pamit ayah, terima kasih bla 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 bla. Mohon maaf selama ini. Berarti bla, kalau bla, 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 bla. pakai WO Terus pasti harus ibu bla bla bla. bla. pamit seperti itu yo. Gak mesti, tergantung request iku lah orang. Berdasarkan itu. Gak Iya. semua acara nikahan yang saya MC ini ada pamit. Ada yang gak pakai pamit, ugal-ugalan supaya budal. Penting rapi. Iya. Ya kan? Iya betul. Iya. Terus kan Septian kan dilanjut ya. Iya, ayo apa? Kok malah aku pamit minta karena kok. marah apa? Marah. Pamit pamit tadi tentang nikah kan. Yo. Tergantung siapa yang dipamiti. Ada juga pamit yang antara membahagiakan tapi juga ini mengkhawatirkan. Apa itu? Jadi antara melepas ini antara tega dan juga nggak tega. Tahu nggak berita yang terbaru kemarin? Haji. Nah, jadi pamit orang tuanya itu berangkat kan melaksanakan ibadah haji dan sudah sama-sama sepuh. Suami dan juga istrinya itu pamit berangkat.
Nah, kan kita ketahui bersama kan ketika berangkat kemudian ada yang wafat di sana, otomatis akan Dimakamkan di sana. dimakamkan di sana. Dan pamitnya suami dan juga istri, kembalinya hanya istrinya saja. Itu pamit yang bayangkan kamu kan, pamit haji kan kayak pamit yang apa ya? Maksudnya kita benar-benar melepas orang tua gitu ya. Dan kemudian ketika kembali yang kembali hanya ibunya saja, itu kan wah, itu kan berurai air mata, tapi ya di sisi lain juga kebahagiaan. Karena kan banyak yang mengimpikan juga wafat di tanah suci kan gitu. Gitulah pamit. Tapi pamit itu setelah pamit tuh apakah bisa kembali atau enggak sih? Bisa kan, pamit kan sementara kan, bukannya? Pamit tergantung kontennya ya. Kan tergantung Judulnya kok tergantung. Ya kemarin kan kita kerucutkan kan. Yang kemarin ya kan pas nanya Ihsan. Ini biar mengerucut gitu kan. Ya udah enggak. Masih ingat enggak? Ini kan biar mengerucut gitu. Nah, sekarang tergantung kontennya apa, pamitnya apa. Pamit misalkan keluar dari pekerjaan atau resign. Nah, ini kan di satu sisi ada yang senang, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa aja. Kan gitu. Tapi kan yang terpenting adalah ketika pamit kita harus bisa, yang tadi biasanya apa yang dikatakan ketika pamit? Pasti rata-rata mohon maaf. Di pengantin pasti mohon maaf. Mohon maaf, saya belum bisa berbakti kepada ayah. Ancan kamu durhaka. Juga Sini batin ngono ayah. Di kompon tuku berambang atau budal. Ya kan gitu kan pamit. Nah, ada juga pamit itu yang malah membahagiakan. Misalkan kan biasa ya dari suatu komunitas atau apa yang dia itu menjadi troublemaker. Apa itu? Aku kok bisa ngomong troublemaker itu. Troublemaker apa? Ya pokoknya perusuh lah, ya kan. Toxic ya. Toksik ya. Kan ketika kita dipamiti kan otomatis malah membahagiakan temennya kan. Wah, ya, alhamdulillah hilang penyakitnya kan gitu kan. Gitu. Nah, pamit juga tergantung kontennya. Nah, sekarang yang Berarti bisa kembali apa enggak? Bisa. pamit ya tergantung kontennya. Lah nek pamit itu tadi Ke rahmatullah. Wayo. Bisa lo kembali. wayo jadi Apa wayo itu? Kan sinetron yang wayo. Apa itu? Kan menikah lagi. Oh, saya wayo. Iya, di wayo itu Selingkuh. punya Bukan, selingkuh. Punya nikah istri, kemudian jadi nikah lagi gitu loh. Oh, wayo. Di itu- wayo. Nikah dua. Iki jenenge apa? Menikah pokoknya wayo. Poligami. Poligami di poligami ku di wayo. Bahasa Sansekerta. Enggak, Bukan bahasa plat Jawa. agi. Bahasa Jawa. Oke. Gitu Nah, di wayo. pamit itu bisa kembali apa enggak tadi? Ya tergantung kan, tergantung konten. Lah saiki sing bisa kembali ya kayak bepergian ya. Tapi kalau yang ke rahmatullah itu Bisa kan, nanti kita kumpul ke sana kan. betul. Berarti hakikatnya pamit itu Pasti kembali. Iya. Pamit artinya bukan plus kita ndak ketemu sama sekali ya. Masih ketemu kan? Masih ketemu, masih WA-WA-an ya. Ya, entah sebagai undangan atau sebagai itu kan. Iya, ya kan ketika meskipun sudah berpisah di dunia kan masih saling berkirim pesan melalui doa. Iya, Ya, benar-benar iya, sih. Kan? betul. Ya, wis. Seperti teman-teman kita di Suara Muslim gitu kan yang sudah Ya. pamit pun masih kesini ngirim somai ya kan. Oh iya benar. Benar. Iya benar. Iya benar itu. Masih makan bakso bareng gitu kan. Iya. Meskipun pamit. Gitu, iya Jadi benar. sebenarnya meskipun kita pamit, pasti nanti kita akan berjumpa gitu kan ya. Meskipun pamit, kita Meskipun akan kita berjumpa. pamit, insya Allah pasti akan berjumpa di suatu saat. Berjumpa kembali kan ya insya Allah. Entah berjumpa di pelaminan, entah di dunia sana lain gitu ya. Pokoknya insya Allah bisa dipertemukan kembali. Amin. Ya Rabbal Jadi intinya podcast Majelis Ikhwani Daman ini Ya. Kita pamit. pamit. Ya. Pamit insya Allah kita. Karena Ya. Dani selesai. Ya. Dani Misinya selesai gitu. sudah expired. Bukan expired. Sudah ini ya, waktunya Menikah. buka
Terop. Buka terop. Buka terop. Buka lembaran baru. Waktunya buka apa Gus? Buka cerita baru. Buka cerita baru. Terus buka apa mana Gus? Buka Puasa. buka puasa Kan maksudnya. selama ini kamu menahan. Akhirnya Apa sih bisa tahan? membuka. Yang ditahan apa? Loh. Kamu puasa bahan apa lu? Kentut. Duh. Oh, oke lah. Pokoknya ini juga kita pamit ini juga campur aduk ya. Antara Ya. seneng. Kamu seneng nggak pamit? Di Suara Pamit Muslim dari ini. podcast ini. Jangan dari Suara Muslim. Kamu mau pamit dari Suara Muslim? Loh, enggak. Iya. Kan kita pamit Istiqomah kan podcast kamu. aja. Ya kan kita istiqomah kan. Nunggu ya iya kan. Lah ya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Insya Allah berjalan di jalan dakwah. Nah, di Suara Muslim salah satunya kan. Iya. 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 Insya Allah. Lah iya. Iya. Iya sih. Iya sih. Kamu di podcast ini kemudian pamit ini sedih, senang atau gimana? Iya, ada sedihnya, ada senangnya. Berharap kembali Pasti ada ada podcast berharap ini kembali. lagi. Ada, tapi kan dengan bentuk podcast yang program yang berbeda kan. Gitu kan ya. Soalnya iya gitu kan. Septian. Septian. Iya, pamit itu kan bocil. bukan. Saya lupa ada kata-kata mutiara. yang Loh, enggak yang kita tuliskan ke Mbak Ais itu loh. Iya, Itu kan kata-kata yang sangat bagus sekali kan ketika Mbak Ais itu pamit karena ada amanah baru, kemudian pamit dari Suara Muslim. Ada kata mutiara yang dulu tak share, kemudian kita Ya, buatkan dibuatkan Pikora, ya. Pikora. Itu kan ada kata-kata yang bagus sekali dari siapa itu jenenge lali. Jadi intinya ya salah satu ulama besar gitu ya yang menyebutkan sejatinya tidak ada kata perpisahan. Ada kata perpisahan itu ketika hanya melihat dari fisik saja, dan bagi yang melihat dengan mata dan juga hatinya, dia akan selalu tertaut dengan hati dan tidak ada kata-kata perpisahan karena dia akan selalu terpaut hatinya. Meskipun misalkan Mbak Ais sudah nggak di Suara Muslim, tapi kan masih WA-an gitu kan, masih komunikasi. Kadang kemarin juga sempat silaturahim ke sini, traktiran, makan-makan. Aku kurung ya. Ini udah ya. Oh iya, habis ini ya. Pentol mah. Oh iya sudah wes. Hangus ya. Kapan? Kan selama 2 minggu apa diambil hangus. Oh gitu. Penak gue. Di panitia. Iya. Jadi intinya gitu, tidak ada kata perpisahan bagi orang yang mencintai dengan mata dan juga hatinya. Gitu. Buka tepuk tangan toh. Jadi intinya kita pamit. Kita pamit. Dan terima kasih ya atas support yang sudah diberikan sama Suara Muslim, sama Mitra Muslim. Betul. Terima kasih juga pendengar-pendengar yang sudah komen. Ya, benar sekali. Mungkin ada, nah itu tadi yang saya sampaikan, pamit itu ada yang seneng, ada yang mungkin tidak seneng, ada yang sedih gitu kan, maksudnya ada yang juga yang biasa-biasa aja. Mungkin kemarin ada yang menganggap MID ini kok guyon loh, ini kok terlalu guyon. Nah, karena pamit ini akhirnya tidak mendengar. Suara Muslim. Alhamdulillah. Kembali lagi. Iya. Tidak ada guyonan-guyonan yang terlalu. Kembali ke fitrahnya. Lu selama ini memang nggak kembali ke fitrah. Ya kan terlalu guyon katanya. Ya kan memang segmennya anak muda. Nggak apa-apa berarti. Ya nggak apa-apa kan, asal nggak sampai gini-gini. Lu gini-gini oh. Ya intinya itu ya, intinya kita pamit Mitra Muslim, artinya tadi yang di awal kita sampaikan, kita mohon maaf kalau mungkin ada perkataan yang kurang tepat, perkataan yang kurang berkenan, guyonan yang menyakiti hati, guyonan yang sekiranya bagi Mitra Muslim tidak pantas. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Dan tentu kita tidak tahu mana yang memang terbaik untuk Mitra Muslim, tapi yang ada adalah kita ingin selalu mempersembahkan yang terbaik. Oke, insya Allah akan ada program-program baru juga nantinya, ya. Entah itu di bulan ini atau ya nanti pokoknya ditunggu terus update-nya. Kita akan terus berinovasi, berkreasi untuk Mitra Muslim semuanya. Ya, gitu ya. benar Jadi sekali. Keilmuan yang ada di Suara Muslim ini kan sangat luar biasa sekali ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu akan terus kita kemas supaya
tidak lekang oleh zaman gitu. Jadi nggak hanya generasi-generasi yang senior saja yang senang dengan suara muslim, tapi kita juga akan bikin kemasan-kemasan untuk generasi-generasi muda juga senang dengerin suara muslim, tertarik dengerin suara muslim gitu ya. Ya, benar sekali. Dan nanti juga ini bocoran sedikit ya, ada program-program baru yang tentunya lebih menarik lagi, lebih manfaat lagi untuk mitra muslim, dan harapannya seperti yang sering disampaikan, suara muslim ini menjadi way of life gitu kan. Bahasa Inggrisan semua. Iya kan gitu kan. Jadi pagi sudah diajak untuk zikir al-maksurat gitu kan. Bahkan sebelum sholat subuh pun sudah ada zikirnya, diajak zikir bareng. Ketika mitra muslim coba nanti dengarkan ya, jam 3 lebih ya, jam 4 kurang, itu sudah ada. Dan nadanya pun khas, nadanya maksudnya nada zikirnya gitu kan, yang khas. Kemudian juga lantunan ayat suci Al-Quran yang enak banget dengar. Pagi ada al-maksurat, kemudian ada ajakan untuk sholat duha, ada kajian fajar yang diisi oleh guru-guru besar di Surabaya gitu kan. Kemudian juga sampai malam, bahkan malam diajak untuk bermuhasabah gitu ya Dania. Iya. Silakan nanti bisa terus untuk mengikuti update informasi ya dari Instagram, kemudian channel YouTube Suara Muslim, ada juga Mozaik ya sekarang, dan di beberapa channel-channel termasuk di Reels Instagram Suara Muslim itu kan ada potongan raga, potongan dari apa? Konten-konten kajian ya. Oh iya. Itu kajian yang di highlight gitu ya. Betul dan dijadikan di konten Reels. Dan bocorannya lagi juga, nanti Suara Muslim karena terus mengupgrade diri, terus berinovasi, nanti juga akan ada insya Allah ya wajah-wajah baru yang tampil. Iya, benar sekali. Kita tunggu tampilnya Mas Yuda, Mas Alfi, Mas Alfi. Wajah lawas. Ya, insya Allah nanti akan juga ada ini ya, seperti mungkin mitra muslim sudah tahu, ada penyiar baru juga. Betul. Insya Allah gitu. Narasumber juga ada narasumber baru, penyiar baru, konten baru. Termasuk yang paling spesial adalah ada apa? Yang deng. Apa? Jingle. Jingle-nya juga insya Allah baru. Nanti akan kita launching juga bersamaan dengan program baru yang kita launching. Benar sekali. Insya Allah 17 Agustus. Nggak tahu lah. Ya, nanti kita tunggu saja. Nanti update terus. Terus akan ada pemberitahuan makanya dari itu mitra muslim yang belum subscribe atau belum follow konten follow media sosial Suara Muslim, Instagram, TikTok ya, kemudian Facebook dan lain-lain, silakan di follow, di add atau pokoknya diikuti ya mitra muslim ya, karena di situ nanti akan ada update pemberitahuan pembaruan yang ada di Suara Muslim. Oke, demikianlah ya mitra muslim. Ya, terakhir sebagai penutup ada Mahfudut dari Dani, Raga, dan juga nanti Yuda. Iya. Dani dulu harus menutup. Enggak, ya. Raga. Ayo home sih. Ayo home sih ah. Ben seru. Pasti Septia. Lekan aja. Tuh 2, 3. Terakhir. Yang pertama. Ya enggak lah. Pertama. Lo ini yang terakhir. Enggak, pertama. Enggak. Lo kan belum disepakati tadi. Pertama. Ada kesepakatan. Singgala terakhir ya? Iya. Singgala terakhir. Iya. Pertama. Singgala lagi pertama. Iya, pertama. Kali baleni. Oh, mana? Singgala apa? Loh, sing bedo dhewe pertama. Pertama, ayo. Yang bedo dhewe pertama. Loro. 2, 3. Ya pertama kan aku enggak iki kedip-kedip. Enggak lagi aja. Enggak. Direkam iku lho lihat. Enggak. Enggak ngene sih. Ayo mana? Ayo lagi. Ayo. Loh, jangan ngene. Enggak, sorry. Yo. Ngene Septian. Enggak lagi. Iya, lo anak cek kamera gitu. Enggak. Iya, ayo. Iya, ini lo Septia. Ayo boleh. Ayo, enggak dong Septia. Ayo. Politik. Lo enggak mau aja Septia.
dipolitiki gitu kok balik. Ora apa wae. Ayo, 1 2 3. Apa ini? Gak jelas. Ulang. Terakhir. 1 loro tel. Nah kan? Iya, saku kan. Iya. Terus yang ini sute sih, sute dulu. Batu kertas gunting apa? Batu gunting kertas. Tuh, wah, gak. Kamu kedua, Aku milih toh, Bos. Loh, iya loh. Saya menang milih no. Aku terakhir. Iya. Apa sih? Kata-katanya nggak ada sebenarnya, cuma silakan nanti bisa kunjungi di Instagram Suara Muslim, termasuk juga di Instagram saya Dani Rahmati Mitra Muslim, karena ada satu program itu yang disiarkan melalui Instagram itu ya, di pukul setengah 9 sampai 10 malam. Itu salah satu program yang akan menjadi program terfavorit ya di edisi Suara Muslim dengan wajah baru insya Allah. Nambah promo. Kata mutiara kok malah promo gila. Oh. Ya kan mau perpisahan program baru sama aja. Mahfudot, motivasi, Bahasa Inggris kan. tebak-tebakan. Pasti mempersiapkan HP gitu. Aku mempersiapkan. Terus mengulur-ngulur. Enggak lah, ayo. Ayo. Mahfudat ya, yang paling umum dan paling sering kita dengar, yaitu karena kita juga sebagai apa ya, bisa dibilang konten kreator juga di sini kan ya. Di MID kan kita konten kreatornya. Iya. Sama Avi sama Ida, Iya. para editor. Nah, ini kan yang ngomong anak-anak muda, kemudian narasumbernya juga anak-anak muda. Jadi biasanya ada yang menganggap, wah, ngapain kita dengerin anak-anak muda gitu kan, maksudnya biasanya kan lihat yang lebih senior dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau di pepatah Mahfudot kan undur mangkola wala tundur mankola itu. Jadi dilihat saja kontennya, isinya, jika itu dirasa menarik, relevan dengan Anda, so ambil, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini sebenarnya kalau di era disrupsi seperti saat ini itu sudah agak nggak relevan sih undur makola wala tandur mankola, karena kita juga perlu melihat siapa yang menyampaikan juga. Jangan-jangan ini anak nggak benar gitu, aliran sesat atau apa, itu juga perlu kita cross check. Tapi kalau di Suara Muslim kan insya Allah kita sudah ada Dewan Syariah yang menyaring, yang mengizinkan gitu ya, dan juga pokoknya semuanya diawasi oleh Dewan Syariah. Dan insya Allah yang hadir di Suara Muslim, yang mengisi di podcast MID, meskipun mungkin lebih banyak hiburannya, tapi insya Allah ada manfaat yang bisa diambil. Oke. Ya, terima kasih. Belum. Ayo, wes. Kata mutiara saya kan sudah tadi Enggak. tentang pamit tadi kan, tentang berpisah. Ini bukan kata-kata wes tahu disampaikan. Ya. Saya ingin, ini kok kayak kultum ya? Bukan ya? Enggak, belum. Ya. Ini yang sering menjadi kita alami gitu ya. Terkadang kita mengalami sebuah masalah, itu langsung kita menganggap bahwa masalah itu sesuatu yang menyusahkan. Bener gak? Jadi kayak gitu. Iya, benar. Masalah itu biasa ya menyusahkan. Ya kan? Ketika kita dipukul orang, tiba-tiba ada yang memukul, kita menganggap orang itu langsung, orang itu jahat. Ya, bener gak? Nggak mesti. Orang itu gila bisa jadi. Oh iya. Berarti gak menganggap orang itu jahat tapi gila, modai. Kemudian ketika kita melihat seseorang yang kemudian kita sudah berusaha baik dengannya, tapi malah dia mengkata-katai kata-kata yang kasar, kita terkadang sakit hati. Bener apa enggak? Bener kan kok ditakoni? Aku takut anggota. Loh iya, apa? Sakit hati. Tergantung. Gak main terus tak closing takon. Lagi kan situ ada ujungnya. Oh iya. Kudune nek takon iya bener gak? Bener. Iya. Ditakoni bener gak? Iya gak situ sih. Iya, Takut sih. Aku sih eling-eling.
Itu juga yang dikatakan di sebuah motivasi gitu ya, Ibnu Athaillah yang menyebutkan bahwa kita ketika mengalami sebuah ujian, masalah, kemudian disakiti orang dan lain sebagainya, kita belum bisa mengatakan saya menerima masalah itu, saya mencintai masalah itu, dan saya suka dengan masalah itu ketika kita belum mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami sebuah masalah, ujian dan lain sebagainya yang begitu berat, kemudian kita masih menganggap itu adalah hal negatif, berarti artinya kita tidak benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua apapun itu ketika Allah sudah takdirkan kepada kita, apakah itu ujian apapun gitu kan, itu adalah yang memang ada kebaikan di sana. Misalkan hal tertentu adalah ketika tiba-tiba cinta datang. Rezeki kan, datang. Cinta datang. Iya. Ada lagu. Rizki aja cepet kan. Enggak sido closing malah. Kamu tiba-tiba semua lama white space itu namanya. Ini saya mencari. Itu juga yang kemarin dibahas di catatan Prof. Ali Aziz. Bahwa ada yang cerita tentang tiba-tiba diuji dengan sakit. Dan ketika dia pesimis, wah tidak lama. Karena dia akan sedih dan lain sebagainya. Tapi ketika dia optimis, dia akan sembuh dan itu akan menyembuhkan dia. Jadi hidup itu adalah pilihan. Apakah itu bisa menerima ataukah kita malah tidak menerima dengan merasa bahwa oh ini tidak adil dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah pilihan bagi kita sebagai manusia, dan semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian apapun, ketika menghadapi masalah apapun, kita akan selalu husnuzon dengan apapun itu, dan husnuzon kita yakin bahwa akan membawa kebaikan untuk kita bersama. Artinya ketika kita pamit ini bukan hal yang sedih, tapi bisa jadi ini sebuah kebahagiaan. Mungkin ada misalkan Mas Raga ada amanah yang baru menjadi seorang trainer yang ini ya kan, trainer penyiar. Iya, TOT. Atau Mas Dani karena ini kemudian benar-benar menikah bulan depan. Amin, amin. Atau saya sendiri mungkin. Loh, kamu nikah juga bulan depan? Enggak, ada amanah baru maksudnya. Iya, ada amanah apa gitu kan. Maksudnya kan bukan hanya di MID gitu kan. Jadi pamit itu mitra muslim harus husnuzon, termasuk juga apapun yang mungkin kita sampaikan secara khasnya anak muda mungkin tidak bisa diterima oleh orang-orang tua. Bukan orang tua ya, orang-orang yang senior gitu kan. Karena bahasanya berbeda. Bahasanya mungkin kita bahasa ke anak-anak muda. Jadi kita mohon maaf sebesar-besarnya kepada mitra muslim yang mungkin sempat tersinggung, sempat ini kok guyonannya terlalu dan lain sebagainya. Itu saja dari kami dan semoga memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa follow Instagram kami, saya Raga Satria. Saya Dani Rohmati. Saya Septian Muhammad. Mohon pamit, terima kasih sudah setia bersama MID. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.